Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Cancer. Apa yang lagi dirasakan oleh zodiak Cancer? Oke, ada energi yang mungkin ada yang sedang masih terpuruk ya dalam situasi ingin move on di sini ya. Tapi ada juga yang sudah bebas, sudah bisa keluar. Kalau kalian energinya di sini adalah karena kebahagiaan yang kalian terima adalah bersatunya energi kamu dengan seseorang di sini ya. Ada energi pemulihan. Jadi bagi yang sekarang lagi kondisinya itu dalam tahap yang lagi sedih ya, ini kalian disarankan mungkin untuk segera cepat menikah. Ya, jangan dilama-lamain gitu kalau yang udah punya hubungan yang serius ya, saran aku. Dan ini yang masih bingung, ini akan segera bertemu. Jadi ada dua proses ya. Yang satu sedang dalam kondisi terpuruk gitu, yang satunya lagi sudah bebas ya, yang sudah couple mungkin. Dan ini bisa dua cerita ya. Dua-duanya sebetulnya ya ada di titik dimana kalian sanggup untuk melewati ini dengan baik ya. Sinarnya kamu itu nggak pernah redup. Apapun yang kamu lakukan, apapun kondisinya kamu, seterpuruknya kamu, sebingung-bingungnya kamu gitu ya, sendiri-sendirinya kamu mesti bersinar kok. Dari apa sih Marisa bersinarnya? Dari finansial, dari dukungan relasi rekan kamu atau saudara juga teman dekatnya kamu di sini ya. Kamu tidak pernah kehilangan jati diri kamu karena kamu didampingi oleh spirit guide-nya kamu, oleh leluhur kamu yang selalu mendampingi kamu. Cuman di sini lebih ke bagaimana caranya meningkatkan kesadaran itu sendiri bahwa kalian itu adalah orang yang sedang dicerahkan pada posisi ini. Sedang dalam posisi yang kalian sedang mendaki gitu, mendaki mencari arti kebenaran dan nanti kalau seandainya sudah waktunya itu akan pulih secara otomatis ya. Jadi harap bersabar setiap yang sedang bermasalah dalam kebingungannya gitu ya. Ini memang kalian harus melewati ini dulu gitu ya. Nanti akan menemukan jawaban. Aku bantu kasih jawabannya di sini ya. Mungkin di sini kalian itu akan bertemu dengan jodoh, akan bertemu dengan rezeki, bertemu dengan sesuatu hal. Ada juga yang sudah berpasangan mungkin menunggu kabar dari Tuhan ya untuk mendapatkan momongan mungkin bisa aja ya. Ada yang kondisinya lagi menantikan kabar yang besar kayak gitu ya. Tapi yang positif karena ada perjuangan pasti ada nilai ya. Ada kesendirian pasti ada kesembuhan dan juga perjuangan untuk mendapatkan seseorang ataupun uh, ingin meraih kesuksesan ya. Setiap apa yang kita lakukan akan membawa perubahan. Perubahan yang pasti positif karena diniatkan baik ya. Gitu. Kalau emang kalian mau berjuang untuk kebaikannya kamu akan mendapatkan jalan kebaikannya tadi. Kalau misalnya kakak, aku tuh pengen sendiri dulu, kamu akan mendapatkan kebaikan dalam kesendirian kamu. Ketika misalnya kakak, aku mau memutuskan untuk bisa bersama dengan orang yang aku cintai. Oke, ada seseorang di sini ya, energinya aku kalau kecegukan juga pas banget ngambilnya ini. Itu pas banget kayak ini ada masih ada energi juga dari luar tiba-tiba masuk ada tamu yang tadi undang ya, tamu tadi undang. Ah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau misalnya kalian ini ingin memperjuangkan sesuatu, hasilnya akan dapat perjuangan yang kamu mau gitu. Misalnya kamu melamar seseorang gitu, kamu akan mendapatkan jawaban dan mendapat pasangan kan ya. Nah, namun tiba-tiba pada saat aku sedang mengklarifikasinya jiwanya kamu untuk menentukan arah selanjutnya, tiba-tiba ada yang ngehalangin kamu ini untuk bisa melanjutkan hidupnya kamu ini. Jadi nanti posisinya pada saat kamu udah move on ini datang nih. Udah move on tuh kayak udah tenang gitu, kayak udah Kak Marissa aku udah kayak pulih banget, terus aku tuh memang udah nyaman banget sama apa yang terjadi, terutama sama diri aku sendiri nih Kak Marissa gitu. Nah, posisinya lagi vibrasinya lagi cukup optimal kayak gitu. Nah, ini datang ya seseorang yang menawarkan kembali cintanya yang mungkin baru disadari kayak gitu ya di sini ya. Dia masih mencintai kamu. Ini sebetulnya nggak diundang karena gini, aku lagi ngosongin dulu masalah, tentang pihak, yang mungkin lagi kamu pikirkan di luar sana gitu ya. Aku lagi memfokuskan untuk bagaimana mencapai satu tujuan hidup ya. Ini mungkin energi seseorang karena tadi aku cekukan ya, artinya ada seseorang yang masih,
ingin inginkan kamu gitu, inginkan kamu bisa bersama dengan kamu karena di sini sepertinya tiba-tiba ada kesepakatan dari seseorang di luar sana mungkin yang dia itu udah banyak banget komunikasi sama berbagai pihak dengan segala cara ya untuk bisa mendapatkan kamu kembali ya berharap ada titik terang. Dia tuh kayak gini, aku sebetulnya nggak sengaja tapi ya udahlah. Uh, dia seseorang itu di luar sana berharap ya semoga Tuhan katanya dia selalu berdoa ya tangannya kayak gini selalu berdoa gitu mudah-mudahan ada jalan keluar gitu ya ada titik terang supaya dia bisa masuk ke dalam kehidupannya kamu lagi. Mungkin di sini ada seseorang gak berkomunikasi sama kamu nih. Ya mungkin dia menghadirkan orang ketiga ataupun memang dia lagi cari satu hal yang mungkin gak ada di kamu gitu ya bisa apa aja sih bisa finansial bisa mungkin fisik ya ataupun ya mungkin secara kebutuhannya dia mungkin yang tidak terpenuhi oleh kamu gitu mungkin dia mencari yang lebih ya mungkin ada masalah juga dengan perjalanan yang sedang dia terima gitu kayak ternyata apa yang dia mau itu nggak mulus gitu perjalanannya dan akhirnya dia kembali ya ke kamu menatap kembali ke kamu soalnya ini ya ini itu ceritanya ketika kamu sudah ya sudah bersama misalnya dengan pasangannya kamu titik move onnya kamu itu dia datang melewati itu. Dia di bawahnya gerbang pernikahannya kamu, dia datang. Mungkin nanti pada saat kamu menikah, dia datang ataupun datang ke undangannya kamu atau ya mungkin ingin memberikan selamat gitu ya. Tapi kalau seandainya ini bisa dihadang gitu, kalau bisa dikendalikan sebelum terjadinya pernikahan dengan seseorang, mungkin kamu sudah punya rencana untuk itu, dia akan datang juga gitu. Cuman kita masih belum bisa mengetahui sejauh mana ya. Nah, ini bagi yang lagi punya 2 pilihan gini, bagi yang mau, personal reading silahkan hubungi nomor yang tertera ya. Kalian pilih yang mana. Wetonnya kamu tuh mesti dihitung dulu biar kamu tuh jelas majunya tuh kemana gitu arahnya. Karena apa? Karena ini sangat penting banget untuk menentukan masa depannya kamu gitu. Jangan sampai di sini, kamu lelah di tengah jalan gitu, kehabisan energi demi sesuatu yang mungkin di sini masih dalam kondisi abu-abu ya, seperti itu. Jadi, kamu harus tepatkan dan harus paskan juga sebetulnya energinya kamu tuh mampunya di mana nih Marisa nih ya. Sebetulnya kamu itu bisanya di arah sebelah mana nih, mata anginnya di mana gitu loh. Karena apa? Karena itu menunjukkan kecerdasannya kamu ketika kamu menanyakan sesuatu yang terbaik untuk masa depanmu. Karena masa depan kamu dibentuk ya hari ini, saat ini juga untuk menentukan masa depan kamu ya. Oke? Dan di bottom of the deck-nya adalah di sini ada dedet, ada kebangkitan, ada keluar dari masalah, keluar dari musibah, keluar dari masalah-masalah yang cukup rumit, akan menemukan kebahagiaan. Lampunya lilinnya bersinar gitu, jadi ada detak-detak, detik-detik kehidupan lagi. Ada kebahagiaan, oke. Bagi yang misalnya sekarang lagi posisi dalam kesendirian, kalian akan mendapatkan energi kesembuhan. Tidak ada yang sia-sia ya ketika Tuhan menciptakan suatu episode, terserah dengan apa yang kamu mau. Ketika kamu bersama, kamu juga akan mendapatkan ketenangan hidup ya. Harus sesuai juga, harus seiman ya. Harus bisa menjaga diri kalian dengan baik itu sih kuncinya. Semua segala sesuatu ada solusinya. Don't worry, oke? Okay? Semua itu ada jawabannya kok. Kalau aku sih fokusnya nggak ke masalah sih kalau aku. Aku fokusnya ke solusi, baik solusi ya. Gitu. Kita lebih baik melangkah sedikit-sedikit daripada tidak bergerak sama sekali gitu ya. Oke. Di sini ada huruf A. Ada huruf H gitu. Artinya kursi ya, duduk ya. Ada seseorang yang sedang menunggu kamu gitu. Ada yang menunggu kamu di sini ya. Ada yang berharap juga mungkin masih bisa mendapatkan kamu gitu. Tapi mungkin ini actionnya kurang cukup ya karena pergerakan orang ini tuh agak lambat gitu ya. Jadi kamunya juga ya sebagai seorang Cancer di sini orangnya itu nggak suka neko-neko. Jadi kalau yang ribet-ribet amat, kalian tuh nggak pernah berkecimpung terlalu lama gitu ya. Karena kalian adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga keluarga kamu, menjaga martabat harga dirinya kamu gitu, menjaga keuangannya kamu juga, usahanya kamu untuk lebih produktif karena tangan kamu tuh di atas ya, karena kamu banyak orang yang di sini memerlukan gitu ya, kamu orang yang dipentingin banget ya dalam circle-nya kamu, jadi kamu lebih memilih bagaimana caranya supaya bisa produktif untuk membahagiakan orang sekitar. Aku suka banget energinya.
Oke, di sini banyak banget orang-orang yang nanti akan bekerja sama dengan kamu, juga kamu banyak menghasilkan dalam segi keuangan, aku lihat. Banyak rekening kamu itu akan terisi juga ya. Ada di mana, kamu itu di sini, punya kota gitu, punya punya kapasitas yang kuat. Mungkin kamu, terdidik sebagai seseorang yang didikan keluarganya itu kuat banget ke arah ke usaha kayak gitu. Jadi kamu udah dididik untuk bisa berusaha dari kecil, kamu orang yang mandiri sih aku lihat ya. Di sini juga ada urusan dengan, lebe, tahu lebe ya? Kamu akan bertemu sama lebe, kamu akan ketemu sama lebe kayaknya mau dikawinin deh. Nah gitu ya, mungkin kamu akan ketemu dengan pasangannya kamu yang sejatinya kamu gitu. Sejatinya kamu tuh apa sih? Misalnya, oh cinta sejatinya kamu itu apa ya? Sejatinya kamu tuh ketika kamu bertemu dengan orang yang mencintai kamu merasa berharga, itu jodohmu. Ya, kalau kita merasa ketemu sama orang yang mungkin ini pacarnya kamu, dia selalu ngerendahin kamu dan kamu merasa rendah diri, artinya itu bukan cinta sejati. Itu mah mau bukan buat pacaran, buat, jalan maksudnya biar bisa menyatu untuk jadi suami istri dan berjodoh, bukan. Itu mah untuk berlomba-lomba bersaing ya, saling ngejatohin, gitu ya, saling merasa dominan, itu nggak baik ya. Karena setiap, satu hubungan itu saling memajukan satu sama lain, saling mendukung. Kalau misalnya yang satu didukung terus, yang satunya lagi tidak didukung, berarti tidak ada penyelesaian, berarti satu arah doang. Cinta itu harus dua arah. Saling memberi, saling menerimakan, Rohman dan Rohim. Rohman sebagai laki-laki dan Rohim sebagai wanita yang menerima, ya kan? Boleh wanita bekerja membantu suaminya, tapi nggak wajib. Tetap semua dari seorang suami. Ya, kalau itu istrinya ridho, nggak apa-apa. Itu masih jalurnya jalur pernikahan. Nanti bab pernikahan ini tentang bagaimana mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk jiwa kamu, mental kamu, fisik kamu, pikiran kamu, semua yang ada di dalam diri kamu harus sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam diri kamu nih kautannya. Kayak gitu ya. Oke, OL. Ada yang di sini mungkin masih berhubungan dengan orang yang masih itu aja, orang lama juga ada di sini yang warawiri-warawiri putar balik gitu ke kamu di sini ya. Oke. Di sini ini angkanya atau hurufnya ini masih dalam posisi yang kuat. Sini kalian adalah orang yang punya pendirian yang kuat atas apa yang kalian mau. Kalian orangnya nggak pelin-pelan kalau misalnya mau A, A, mau B, B gitu. Yang mungkin ada beberapa yang di sini masih bingung itu karena kalian masih punya kayak gini, kamu masih nggak tegaannya masih tinggi. Jadi kadang-kadang ketika misalnya kamu mau melanjutkan kehidupannya kamu, tiba-tiba datang seseorang yang mencoba untuk menawarkan cintanya kamu, kalau misalnya kamu kejebak berarti kamu nggak salah, ya kamu itu nggak tegaannya itu belum dikendaliin. Nah, makanya nanti bisa ditanyakan wetonnya, kalau seandainya ini Kakak, begini-begini ya, oke, misalnya, "Marisa, aku tuh nggak bisa yang ini, bisa yang ini." Terus aku ikutin lagi juga arahnya energinya kamu kemana nih. Jadi lebih ke persiapan mental untuk jangka panjang. Karena kita bicara tidak masalah hari ini aja ya, untuk esok ya. Esok sangat penting. Hari esok itu ditentukan dari hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya nggak ngerti gitu ya, kalian bisa skip aja. Kak Marisa nanti aja nontonnya dikit-dikit aja Kak Marisa, ntar bisa buat besok bisa. Jadi di sini ada seseorang yang berharap sama kamu ya, yang mungkin dia masih besar banget kautanya juga, bisa vice versa juga. Vice versanya dalam artian kauta itu ya, dia itu bener-bener punya kota banget sama kamu itu. Kalau misalnya jaringannya itu kuat banget sama kamu, dia menerima apa adanya banget diri kamu di sini ya. Ada yang sedang menunggu atau mungkin bisa aja jodohmu sedang menunggumu gitu. Entah kapan diketemukan itu pasti karena setiap orang itu berpasangan-pasangan ya, berpasangan setiap orang itu. Nah, jika ada yang belum berpasangan, belum ketemu, belum cocok, belum pas. Kalau udah jodoh nggak bisa enggak. Itu jadi aja kun payakun kayak gitu ya. Yang di sini sebagai tarot tidur kebanyakan adalah bagaimana caranya supaya agar kalian tetap waspada dan tetap dalam kondisi positif ya. Kepositifan mentalnya kamu tuh tetap terjaga agar kamu bisa menyongsong jodohmu itu dengan penuh kebahagiaan dari sekarang ya. Kayak gitu, oke. Nah, di sini hmm, nah, di sini tadi sudah ada ya. Yang pertama itu Sagittarius, Libra. Ini ada dua orang juga sih. Kok dua orangnya tuh udah nongol aja dari awal ya kan. Emang nggak sengaja juga sih, nggak kesimpan kali ya. Tapi emang ini ada dua orang yang nongkrongin kamu gitu, standby banget ya.
Standby banget itu nungguin kamu di sini, nungguin keputusan kamu. Mungkin kamu lagi ditungguin sama seseorang atau lagi nggak ada komunikasi oleh 2 orang. Dan di sini ada zodiak Gemini ya, Capricorn, Taurus, sama Pisces yang mungkin lagi naksir kamu gitu ya, yang mungkin lagi inget sama kamu gitu ya. Oke. Di sini juga ada yang nyelip satu huruf D. Ada yang nyelip-nyelip ya. Ada yang nyelip di dalam hidupnya kamu. Ya, yang uh, terakhir. Mungkin gini, pasti ada di mana kayak kamu tuh akan ketemu dengan the hero-nya kamu di titik-titik terakhir gitu. Di detik-detik terakhirnya di mana kegalauannya kamu itu mulai segera-segera menjauh. Nah, di situ akan ketemu. Karena Tuhan itu nggak pernah telat ya pertolongannya ya. Oke, di sini ada angka keberuntungannya kamu ya. Hoki hoki hoki. Nah, di sini ada angka 15, 29, 30, 28, 31. Masih muda-muda angkanya, mungkin kalian seumuran itu ya, atau tanggal lahirnya kamu gitu, ataupun nomor kebahagiaannya kamu, plat mobil kamu, atau plat nomor atau nomor HP kamu belakangnya juga bisa. Atau HP-nya belakangnya si cinta juga bisa. Oh, dia tuh lagi inget sama aku, Marisa ada di sini, kayak gitu ya. Oke. Dia sedang ketarik sama aku ya, ditarik-tarik ya di energi ini. Oke, kelihatan? 18, 59, 58, 53, 46. Ada 46, ada si Rosi, ada the doctor. Kalian di sini mungkin adalah orang yang bisa nyembuhin orang juga ya. Aku lihat ini ada RD. Mungkin kalian itu ada turunan Raden atau Ningrat gitu guys ya. 45, 50 ada kebahagiaan, kemerdekaan, kekuatan, jadi ada kebebasan juga. Aku sih berharap di angka terakhir ini ada 45 dan 50. Artinya apa? Kalian bersih ya di 45. Kalian akan mencapai gerbang kebahagiaan dan kemerdekaan itu akan segera muncul di hadapanmu gitu ya. Dan 50 artinya apa? Artinya keberkahan dalam dunia materi gitu ya, 50% meningkat. Jadi ekonomi finansialnya misalnya yang biasa-biasanya Kak Marisa aku tuh paling kuatnya 70 gitu, bisa mencapai 85, bisa sampai 90% gitu. Angka kekuatan dalam hokinya kamu di bulan ini ya, Mei ya untuk Cancer. Mudah-mudahan 1 tahun ini kuatlah di hokinya kamu di sini ya semua. Oke, oke, oke. Oke, makasih gitu aja yang sudah nonton dan like dan subscribe, yang suka nongkrongin terus ya channelnya aku ya. Makasih, semoga kalian diberkahi kebahagiaan yang berlimpah juga materi dan kesehatan. Yang paling penting adalah selalu dekatkan dengan energi ilahiyah ya, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih udah nonton videonya untuk Cancer. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Cancer selanjutnya. Dadah.